Oke halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Max Tahun 7 bersama dengan gue Der seperti biasa. Ya, pada video kali ini pasti kalian agak asing ya dengan orang ini samping gue ini. Ini gue bareng sama saudara gue, Dang Aga yang dulu sempat TV juga kita bareng ya Dang ya? Iya, Motor apa dulu dong? Indian. Indian Iya, GT. GT. Indian GT. Nah, sekarang nih gue bareng lagi sama Dang Aga karena seperti kalian lihat di belakang ada mobil yang sangat menarik dan tentunya antik juga nih mobil nih. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke inti videonya. Hari ini Dang Aga bawa mobil apa nih Dang? Ini basicnya itu Chevrolet Louvre. Chevrolet Lu, Ya. yang berarti tahun 80 ya? Iya, betul. Nah, tapi ini kalau gue lihat bentuknya udah beda nih. Ini basicnya memang Chevrolet Louvre, Hah? tapi kita custom jadi modelan Chevrolet Lele jadinya. Chevrolet Lele. Ya. Oke Dang, kita lanjutin nih Dang. Ini awalnya adalah Chevrolet LUV tahun 80 dan sekarang bisa dibilang udah dimodifikasi ya Dang ya? Sudah dimodifikasi. Diganti bodinya semua jadi Chevrolet Lele. Oke Dang. Jadi ini kan Chevrolet LUV ya. Ya, Dapat betul. inspirasi dari mana sih? Oh tiba-tiba berubah nih jadi begini. Sebenarnya inspirasi gua tuh lewat di FYP TikTok gua soal Chevrolet Lele ini. Jadi gua kayaknya memutuskan untuk mengubah Chevrolet LUV gua jadi Chevrolet Lele gitu. Berarti awal tuh sebelumnya emang udah punya dulu nih LUV nih. Sudah punya dulu. Emang nyimpen barang banyak tipe Main ya. tambah. Iya. Ya berarti abis lu ngeliat di FYP tuh lu tertarik gitu ya sama Iya. Lele. Akhirnya mulai project tuh. Mulai gua memutuskan untuk mengubah semuanya jadi ya. Boleh cerita sedikit dong Dang. Awal lu ngebangun di mobil nih. Awalnya ini gue bangun mobil ini tuh di tahun 2024 awal atau pertengahan gitu. Tahun lalu berarti ya? Tahun lalu Eh, gue langsung bawa ke bengkel, langsung gue minta desain seperti ini. Jadi ini dibuat fender sampingnya dibilang sama kayak Chevrolet Lele lah semuanya gitu. tapi sebenarnya Dang ya kalau gua lihat nih buat dari mata orang yang mungkin kalau gua nggak secara mata awam nih ya, Ya, katanya sih emang bener-bener Chevrolet banget gitu loh. ya, Oh, mungkin ada beberapa titik yang agak beda ya. Ya. Tapi ini gua mau nanya deh. Ini lu body-body semua ini kan ganti bener beda kan? Iya. Sekarang kalau kita tahu LUV yang dari tahun 80 itu kan full kotak Dang. Iya betul. Bener-bener ya udah mobil 80-an banget gitu kan. Ini kan beda gitu kalau sama yang Lele. Dia lebih banyak lekukannya, mungkin bisa Iya, dibilang betul. udah masuk ke tahun-tahun yang agak modern Iya biasanya ya. betul. Nah, buat lu dapat part-part ini gimana Dang? Lu ngambil dari luar kah, copotan atau gimana? Ini sebenarnya gue nggak ambil copotan sama sekali. Ini gue buat handmade sama tim bengkelnya itu langsung dibuat handmade semua. Nah, jadi ini body semuanya bikinan gitu? Ini body itu semua bikinan semua. Gak ada yang copotan? Nggak ada copotan sama sekali. Lah, gue kira copotan semuanya. Oh, enggak. Enggak, lu ngambil copotan terus lu rapiin lagi. Ini beneran handmade. Handmade. Jir. Kalau gue beli copotan mungkin agak lebih mahal mungkin. Tapi handmade loh Dang. Berarti Iya, kan betul. bengkelnya ajib juga. Ya lumayan lah. Semua handmade berarti nih ya. Handmade semua. Gue baru tahu guys. Tadi gue pikir ini barang-barang copotan semuanya kan. Kayak biasa kita kalau modif mobil kan tinggal di upgrade aja gitu. Ada handmade semua ya. Handmade semua. Nah, ini kan karena tadi ternyata handmade ya untuk Iya. semua mobil di sini. Kalau gue nanya nih, part yang kira-kira paling susah buat dibikin tuh yang mana? Yang paling susah tuh ya tentu yang ada di lekukan ini nih. Fender sini ya. Ah iya, ban belakang tuh yang paling agak Ya. memakan waktu lama lah. Gede banget, Tang. Gede banget. Bener-bener gede banget. Iya. Berarti part yang paling susah adalah di bagian yang mungkin lakukan-lakukannya itu Iya, ya. betul. Itu emang paling lama juga sih. Respect sih gua sama ini nih yang bikin mobil. Apik banget tapi udah untuk kalian, Pak. Iya. Bener-bener lu kayak barang-barang copotan gitu. Soalnya lakukannya nggak ada nojol-nojol dan bener-bener perfect banget. Ini kalau lu mungkin bisa datang ke sini, lu bisa pegang ini lakukannya bener-bener rapi banget semua guys. Nah, Dang, selama project ini mobil berjalan nih sebelum jadi nih ya, itu kira-kira kendalanya apa aja sih? Kendala waktu aja sih sebenarnya. Kendala Paling waktu? lama.
Berarti semua so far berjalan seperti biasa dong ya? Udah kayak template-nya gitu, plak. Iya. Ya mungkin ini kan handmade, jadi ya memakan waktu yang agak lebih lama juga sih. Ngomongin soal handmade berarti mirip-mirip Rolls Royce ya? Yoi. Tangan yang bikin soalnya nih. Makanya mah, wah, berarti kalau handmade harganya gimana nih, Dang? Ya itu bisa diobrolin. Nanti kita bahas di akhir aja kali ya. Kalau modif-modif nih. Oke, tadi kita habis ngomongin masalah awal mula ini buat ngebangunin mobil. Karena mungkin kita bahas di eksterior dulu kali ya, Dang ya. Ya. Buat eksterior nih, Dang. Lampu pakai Daymaker. Gue pakai lampu pakai DMX. Lampu Daymaker, terus velg. Velg gue pakai BBS yang celong. Cok. Dan kenapa gue pilih yang celong? Hah? Ya mungkin yang paling cocoknya itu ya yang celong gitu. Karena kesan klasiknya dapet. Iya, gue ngeliatin lewat FYP TikTok gue juga sebagian besarnya juga pakai yang celong gitu. Oh iya. Iya. Kalau buat belakang nih, Dang, ini kan pick up nih. Ya. Itu tadi gue liat kenapa kayu tuh, Dang? Oh, ya biar kesan-kesannya klasiknya tuh dapet banget. Biar kena hati kan. Ya, Tapi kan orinya dia nggak pakai kayu, Dang. ya memang bawaannya tuh kayak cuman ya umumnya losbak gitu lah. Kalau biasa gitu ya. Dan gua memilih kayu itu tuh ya biasa ada kesan-kesan klasiknya gitu loh. Biar lebih estetik gitu ya. Iya. Tapi ini malu masuk ke fashion nggak, Dang? Buat fashion gitu lomba. Nah, kalau ada lomba mungkin mau gua coba Bisa masukin. masuk. Apalagi kan belakangnya juga kayu kan. Iya. Mana warna kayu juga itu dikasih yang cairan itu ya. Iya. Jadi katanya tuh makin gimana gitu loh kata gua. Nah, buat kaca belakang, Dang. Kaca belakang tuh awalnya nggak segede ini. Jadi gua agak potong agak lebih panjang lagi. Agak lebih panjang. Ya, Berarti itu yang buat kap belakang itu lu potong lagi apa gimana? gua potong lagi. Oh, emang sengaja dilebarin. Sengaja gua gedein. Sama Sama ya. jok udah gua ganti pakai jok racing juga. Iya. Nah, Gue sih belum coba duduk tadi ya, kita belum coba test ride. Mungkin nanti sekali kita coba tesnya kalau di joknya Dang ya. boleh. Itu dia tadi guys, untuk di bagian eksteriornya. Nah sekarang gue mau bahas di interiornya, Dang. Nah kalau buat interior, itu tadi jok sudah diganti pakai. Joknya Jimny. Oke. Gua lupa namanya, tapi itu udah gua ganti. Bagian dashboard dong. Gua bikin dashboard tuh udah bawaannya. Iya. Tadi pelokannya ya. Sama yang gue bikin tuh power window-nya. Power Iya. window gue pakai elektrik, udah gue ganti. Berarti ini udah pakai power window, udah main muter lagi ya. Iya, sudah tinggal pencet-pencet aja. Mukanya emang muka tua ya, tapi Iya, dalamnya udah main modern. Karena kan kalau kalian tahu sebenarnya Chevrolet LUV ini kan namanya juga tahun 80-an ya, Dang ya. Iya. Jadi mungkin bisa dibilang hampir gak ada sama sekali nih yang elektronik. Iya. Jadi semuanya masih full analog. Cuman ya ini karena emang udah tahun segini juga, dalamnya tetap harus nyaman ya, Dang ya. Yoi. Dan berarti dibikin senyaman mungkin nih sob buat di bagian dalam. Dan tadi mungkin satu ya yang gue lihat di dalam tuh, yang gue agak kaget, ada AC-nya itu ya. Ada AC-nya, udah gue pasang Udah pakai pasang AC. lagi AC-nya. Nyala nggak tuh AC-nya? Nyala. Nanti kita bakal coba guys pas lagi tes ride mobil ya. Yoi. Nah buat mobil ini sendiri, dia kan cc-nya itu di 1600 ya, Dang ya. Iya. Untuk berat yang bobotnya sebesar ini ya, gimana Dang tenaganya, Dang? Yang Dang agak rasain kan kalau kita searching kan dia kan punya 80 horsepower. Iya. Nah kalau Dang agak pas bawa ini mobil gimana Dang rasanya? Ya namanya juga mobil sudah kita custom, jadi tenaganya nggak sama dengan kita bawa mobil pas masih jadi Chevrolet Louvre-nya. Jadi lumayan agak menghilang tenaganya gitu loh. Usia sih ya Dang soalnya Dang, ya? Usia juga. Udah, kalau mungkin kalau pas prime-nya lumayan ya tarikannya. Lumayan. Nah bisa-bisa aja sih Dang. Bisa-bisa Orang aja. mobil juga udah dibikin fresh lagi mesin kan. Iya. Sebenarnya bisa aja kita betul. Cuman kan namanya usia. Usianya sudah Takut. tua. Aku nampak mobil gini main akan santai. Gini, walaupun apa namanya ini mobil tua, tapi pasti kalau dijejerin di jalan ya Dang ya. Nggak mungkin tuh ke sini Dang. Iya. Kalau dibilang mobil Chevrolet lele gini tuh bisa kebilang
sedikit lah di ibu Iya. kota gitu. Banyak paling museum Ya betul. atau acara-acara pameran ya, Dang. Iya. Pasti langsung keluar banyak tuh Chevrolet. Nah, gue juga kalau searching nih, Dang, banyak yang bikin, ada yang dibikin chamber tuh ya, Iya. peleknya bikin miring. Banyak banget ya orang yang numpahin ide-ide mereka gitu kan buat masuk ke mobil ini gitu ya. Gue sempat ngeliat juga, Dang, ada yang orang jualan gitu kan, kayak Starling, tapi pakai Chevrolet. Iya. Oh, itu rame banget, ada di TikTok, guys. Bener-bener kacau sih itu kata gue. Mungkin karena Starling kan udah biasa gitu di mana-mana ada kan. Dia mungkin ngejual mobil bahasanya ya. Jual view lah Dia ngejual apa sih, pipe gitu ya. vibe-nya. Pipe yang dijual gitu loh. Jadi kalau di mobil tuh untungnya masih banyak gitu loh Iya. sebenarnya. Bener-bener beruntungin banget ya mobil kayak gini kan. Oh, satu Dang, tadi ada yang ketinggalan. Ya, Apa namanya? Yang Tip. jauh? Tip. Nah, ini udah diganti pakai tip ya. sudah. Berarti bisa Bluetooth dong ini kita. Udah bisa Bluetooth, udah bisa buka YouTube juga, Bluetooth. buka YouTube juga. Oh, bisa ini. Bisa dong. Gua tadi belum nyoba sih, belum masuk ke dalam, jadi apa namanya, belum nyala ya. Iya. Jadi belum nggak dalamnya banget gua. Oh, tahu berarti emang udah dibikin enak banget ya, Dang. Emang udah dibawa enak, dan gua kan juga bawa kalau bawa mobil kalau nggak ada lagu itu kayak Suntuk sepi, kayak suntuk. gitu ya kan. Tuh. Tapi emang bener-bener nih guys. Wah, mau sekali lagi gue bilang, depan boleh tua, tapi dalam masih anak muda. juga racing itu kan. Yo, Tuh, oh ya, Dang. Tadi kan pas kita datang ke sini ya, gue dengar suara knalpot ya. Kenapa nggak lu ganti agak brongnya sih, Dang, suaranya? sebenarnya lagi mengumpulkan dana dulu nih untuk mengganti knalpot lagi. Tapi emang mau diganti kan Mau knalpot? diganti. Soalnya, mobil udah garam, gue masa knalpotnya gitu. Iya. Nah, gue masih knalpot bawaan dari gue awal beli itu Ah. belum pernah gue ganti. Kalau ganti mau full set ya, Dang ya? Full system. Full sistem harus itu. Nih, kalau kita balik lagi ke mobil nih, Dang, yang awal. Buat sejauh ini, mana, Dang? Untuk kasih modif yang puas gak sih? Nah, gue kalau ngelihat Hah? mobil ini, gue bilang puas-puas, tapi kayak ada sesuatu yang ganjel aja gitu loh. Mana tuh, Dang, yang ganjel, Dang? Kayak masih dibilang polos tapi ya gitu loh, kayak belum ada rasa puas banget gitu loh. Mau lu kasih kayaknya kasih stripping bagus deh. Dang. Iya, niatnya gue mau kasih stripping di bagian pintu sebelah kanan dan kiri juga. Jadi dua-duanya tuh mau gue pasang stripping gitu lah, biar ada. Oh, mungkin biar ada ciri khas kali ya, Dang, Iya. bisa dibilang. Tuh, Tapi itu mungkin masih, berarti next project nih. next project lagi. Berarti kalau gitu, sebetulnya ini mobil belum jadi dong sebenarnya ya? Ini masih 85% lah. 85%. Iya. Oh, kecepatan gue reviewnya ini. Dang. Masih banyak berarti ke project-annya. Tapi gua kira udah jadi loh sama dia. Kalau dibilang sudah jadi, sudah Udah. jadi, tapi dengan kepuasannya itu masih Boleh. 85%. Belum ketemu gregetnya gitu Iya, ya. belum ketemu dengan puas bangetnya itu belum. Oke. Kalau kita lari ke sekitar mesin nih, Dang. Untuk sekitar mesin nih kira-kira apa aja, Dang, yang udah diganti? Gue mesin belum ada yang gue ganti sama sekali, masih bawaannya. Kalau yang udah di perawatannya? Perawatannya mungkin koilnya udah gua ganti, terus sama fan beltnya Iya. pas kejadian awal ini jadinya Apa? itu ada trouble sedikit, jadi skillnya tuh kayak kaku gitu loh. Steeringnya ini dong. Apa bocor apa gimana? Enggak, sebenarnya pas gua bawa ke bengkel bawa bengkel ke Polestar itu cuman yang diubah tuh cuman dudukan fan beltnya aja gitu loh. Oh, berarti so far aman lah ya. Aman. Oke, tadi kan kita udah bahas nih guys mengenai permodifan mobil ini ya. Ya, Gak Abdul rasanya kalau kita nggak kepoin juga nih dapurnya ya. Berapa sih, Dang? Kalau boleh tahu nih. Dari mulai handmade dulu deh. Buat bahan gini segala macem. handmade-nya itu handmade, jadi itu gua ngambil paket. Jadi Oh, paket. gua ngambil yang buat handmade-nya sekalian sama cat. Ya habis
agak tinggi lah. Agak tingginya boleh diperjelas gak nih berapa? Ya di atas 50 lah. Atas 50 nih. Itu Untuk handmade sama catnya. karena samping handmade sama itu gocap lebih kali. Wah. Biasa kemarin pas di GT juga gitu ngomongnya. Atau aja lebih pas di belakang video. Ada lah. Ya pokoknya Nih, di atas 50 lah. 100 kena nggak? Lebih. Loh kan, tuh kemarin juga sama pas GT ngomongnya emang berapa di belakang layar. Anjir gue juga kaget ternyata harga segitu. Ini berarti 100 lebih nih. Lebih. Nyampe pego nggak? Di atasnya lah. Demi Demi. buset. Gua agak speechless. Ini berarti bangsa JetX beli Beli. JetX sama NMAX 2. Tuh, Pak. Jadi ini juga kan mobil lengkap, enggak bodong. Iya ya, satu hal yang lupa kita jerawat, ini pajak hidup ya Dang ya. Pajak hidup. Kalian bisa lihat itu platnya ya. Cantik banget lagi nomornya. Iya, itu. Ini plat custom apa gimana Dang? Plat emang enggak, awal gue beli emang udah begini. Udah gini? Udah gini. Oke sih Dang. Platnya cantik menurut gua. Cantik. Cantik banget balansannya. 99999 ya. Yo, Ini kalau pajak berapa Dang? Gue penasaran deh kalau pajaknya. untuk pajak mungkin sama dengan mobil kayak pada umumnya. Jadi ya sekitar 5 jutaan lah Per tahunnya ya. tahunnya. Cukup. Masih aman lah ya. Masih aman. Tapi kalau buat perawatannya sendiri Dang gimana Dang? Ribet gak sih ini mobil? Ya dibilang ribet enggak, dibilang gampang juga enggak. Ya pada umumnya mobil tua aja gitu loh. Cuman nggak Pasti ada aja gitu loh problemnya gitu. mesti sering-sering dipanasin berarti Dang. Iya. Buat konsumsi bensinnya sendiri Dang, boros apa enggak deh? Kalau konsumsi bensin ini kan mobil 1:8, jadi masih dibilang Lumayan lah itu ya. lumayan. Belum nyampe ke LCGC sih. Iya. Tapi worth it. Seperti itu. Berarti kalau misalkan ini selama lu bawa ini emang beras 1,58 ya? 1:8-nya ya agak lumayan kerasa juga sih. Tergantung bawa sih sebenarnya Dang. Tergantung Ya? bawa juga. Tapi buat mobil tua mah kalau misalkan masih nyanggupin irit begitu ya, Iya. berarti sehat sih harusnya ini mesin ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih. Ini aja nyampe ke sini. Iya. Kita dari Bekasi ya Dang. Ya? Kasih. Tadi dari Bekasi ke Jakarta, terus akhirnya pindah ke sini di Blok M ya. Blok M. Mobil aman dan gak ada overheat sama sekali loh Dang ya. Enggak ada. Gue juga sebenarnya awal mikir kayak, yakin nih Dang kita mau syuting di Blok M. Gue takutnya kan mobil tua gitu ya overheat segala macam, tapi kaget aja gue nggak ada overheat sama sekali dan ya nyampe loh nih mobil. Emang berarti kan kalau gini perawatannya bagus ya. Alhamdulillah sehat. Oke, jadi itu dia guys untuk reviewnya nih mengenai mobil ini ya. Dari Iya. modifikasinya, tadi gue udah tambahin sedikit footage-nya. Dan interior, eksterior, terus cerita tentang perjalanan modif mobil ini tadi Dang ya. Sekarang kita bakal coba test ride kali Dang ya. Boleh? Oke, kita sekarang bakal coba untuk test ride mobil ini. Let's go. Oke guys, sekarang kita udah dari dalam mobil. Gimana Dan? Mantap. Ini kalian lihat ya guys. Ini pakai tip cok. Tuh. Terus juga AC-nya nyala, semua aman. Nih yang paling bikin kaget, ada power window-nya lihat nih. Tuh, udah nggak zaman makin puter-puteran. Set. Gila bro. Ini lumayan kedap suaranya Dang ya. Walaupun agak kedengeran dikit lah, tapi lumayan kedap. Ini dia guys, jadi POV dari dalam. Nah, untuk posisi dalamnya emang agak sempit sebenarnya ya. Agak sempit, tapi cocok lah buat anak muda nih. Kaki gue sih masih lumayan bisa nih, masih dapat posisi nyaman lah.
Tuh, ini ada laci, model di tab gitu ya buat dibuka. Tuh, masih ada barang-barang. Nah, ini ada dikasih aksen-aksen kayu ya guys sini, jadi kesannya lebih mewah. Tuh, ini gue baru notice dong. Kayak apa nih? Gue lupa lagi kayaknya. Apa nih namanya? Gue agak udah lumayan lupa gue kayak itu. Kayak gue lihat di toko lain ada yang bagus, jadi ya suka gitu. Oh, karena sosoknya sih warnanya merah ya dong ya. Dan contohnya itu pas juga kotak-kotak. Kotak-kotak. Tadi kita lupa ya dong ya. Ini ada manekin ini, Hot Wheel. Hot Wheel tuh. Ini ada Hot Wheel ya guys, kalian bisa lihat. Ini kok bisa dapat sih dong? Kita ngeluting-luting aja. Oh iya, lu kan juga di Bandung nyimpen banyak Hot Wheel ya? Ya. Tapi ini dong, ini mobil niatnya mau emang simpen apa gimana nih dong? Gua simpan, tapi kalau ada tawaran yang bagus ya bisa dipertimbangkan. Nih teman lihat kan, patokannya di 150-an. Jadi ya kalian tafsir sendiri lah ya harganya berapa. Oke, coba spill langsungnya dong. Di sebelah mana tuh? Sini dong. Coba tet ya. Nah, kosong. Kita ngetes. Nih buat yang mau lihat speedonya tuh kayak gini kan. Tapi gimana ya? Gue tuh pas di dalam kesannya kayak klasik banget, tapi apa sih? Iya. Kayak apa ya? Mafia nggak bilang mafia enggak sih? Enggak. Cuman kesan kayu-kayu ini loh dong. Kesan-kesan tuanya aja. Tapi ini cakep banget gitu loh. Bener, sorry ya guys, ini agak goyang. Tadi ada kejudukan banyak banget. Ini nonton YouTube bisa, nih main PUBG bisa dong. Wih, bisa. Main PUBG cewek ini enak banget guys. Tuh, ini moncongnya panjang ya. Oke guys, jadi itu dia untuk video review kita ya Dang ya. Sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kita like, comment, subscribe, dan nantikan terus channel YouTube buat selanjutnya. Dadah.